Baik, yang membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 26 saja. 25 sampai 26 saja. Lukas pasal 14 temanya sudah berganti, saudara, menjadi murid sejati, tapi tepatnya temanya saya lupa ya, tapi tentang menjadi murid. Kita baca bersama-sama dua ayat ini, saudara, ayat 25, Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, ayat ini mungkin bagi saudara-saudara yang baru kelihatannya kontras ya, kok ini disuruh membenci ya? Membenci orang tua, membenci ini maksudnya apa? Itu nanti saya bahas pada hari-hari lain ya, tetapi malam hari ini karena jam doa biasanya yang jelas bukan yang dimaksud membenci terus memusuhi, itu enggak ada kayak gitu, karena hukum Tuhan hormatilah ayahmu dan ibumu, itu jelas mengajarkan kita supaya kita menghormati orang tua kita. Ya, Yesus pun tidak menyingkirkan hukum itu, saudara-saudara ya. Nah, kita akan belajar menjadi murid yang sejati pada malam hari ini. Bahasnya bisa dikurangi, Pak Anto. Ketika saya mengenang menjadi murid, menjelang lulus SMA itu saya suntuk-suntuknya sekolah ya. Rasanya sudah bosen sekolah, mungkin yang SMA, yang sudah kelas 12 menjelang mahasiswa masih ada harapan agak terbebas beberapa bulan ya. Apalagi yang sudah mau wisuda, ketika mau wisuda waktu di STBI, saudara-saudara, rasanya lega sekali. Wis nanti kalau sudah wisuda, sudah tidak kuliah lagi, sudah tidak mikir membaca buku, meringkas buku, ya, membuat laporan. Rasanya suntuk sekali ya, tugas belajar, membaca buku, meringkas buku ya, semacam itu rasanya membosankan. Nah, bisa tidur jam berapa saja, jalan-jalan ke mana saja. Nah, ini kalau ada di pikiran saudara, ini pikiran yang tidak bagus loh ya. Pikiran yang tidak bagus, bisa jalan-jalan kemana saja. Sekarang saudara-saudara, setelah saya di lapangan baru sadar, ternyata apa yang saya pelajari di sekolah, di asrama itu sebenarnya di kampus itu hanya pemicu saja sebenarnya, sedikit pemicu supaya kita belajar. Nah, kalau saudara merasa lulus selesai, wah sudah lulus selesai, itu kesalahan fatal, saudara. Kesalahan fatal ya. Nah, saya gambarkan begini, saudara. Satu ember air itu cukup banyak bagi seekor ikan teri. Seekor, kalau anak-anak Solo, saya Pak Eko itu mengenal nama ikan jetul. Di sini kenal enggak ya? Cetul apa jedul? Cetul ya, kenal ya. Nah, bagi ikan cetul yang kecil itu satu ember itu sudah sangat banyak. Tetapi bagi ikan tuna, ikan bandeng, apalagi kalau sudah ikan hiu, ikan-ikan yang besar, satu ember itu sangat kurang. Nah, tinggal kita ini mau cetul, mau jadi seperti cetul terus-menerus, ikan cetul, ikan teri terus-menerus, atau kita mau upgrade berubah menjadi ikan hiu. Ya. Bukan kok terus nanti menerkami orang, enggak. Maksudnya menjadi ikan yang besar, ini ukurannya ya. Saya tidak bicara keganasannya, tapi bicara ukuran ikannya. Ikan hiu enggak bisa, saudara. Saudara taruh di ember terus-menerus. Ya. Ikan tuna enggak bisa hidup di ember terus-menerus ya. Walaupun airnya mungkin air laut, tidak akan bisa. Nah, jadi kalau saudara-saudara yang sekolah merasa ini mahasiswa kuliah selesai, kemudian tidak
mau menjadi murid lagi. Murid itu karena konotasi utamanya, arti utamanya adalah belajar. Nah, kalau di sini konteksnya mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, belajar tentang apa yang diajarkan Yesus. Kalau biasanya orang itu setelah baptisan ya, setelah dibaptiskan kemudian merasa selesai. Saya tidak perlu belajar lagi secara intens firman Tuhan. Nah, ini menjadi kesalahan ya. Kita akan menjadi ikan teri terus menerus ya, sampai tua jadi ikan teri, ikan cedul, tidak pernah menjadi ikan yang berjenis, bervolume, berbentuk besar-besar. Sidney Harris, jurnalis Amerika untuk Chicago Daily News ya, dan kemudian dia menjadi juga kerja di Chicago Sun-Times. Dia menulis 11 buku dan kolom hari kerja. Dia menulis rutin, penulis aktif ini saudara-saudara. Dia menulis demikian saudara-saudara. Seorang pemenang tahu sebanyak apa dia masih harus belajar. Kalau saudara pengen jadi pemenang loh ya, ini anak-anak muda. Bukan yang anak muda dok, ini termasuk kita yang tua. Pemenang-pemenang artinya pemenang secara iman, ya dewasa secara iman. Di sini kita maknai seperti itu. Seorang pemenang tahu sebanyak apa dia masih harus belajar. Bahkan setelah dia dipandang sebagai ahli orang lain. Bahkan ini maksudnya, jadi saudara sudah dianggap ahli pun harus tetap belajar. Ya makanya kalau hari Minggu saudara mendengar firman Tuhan, Minggu pagi mendengar firman Tuhan, Minggu sore mendengar firman Tuhan, atau saudara bisa buka di streamingnya, saudara terus menerus dapat firman Tuhan itu. Rabu dengar firman Tuhan lagi itu belajar. Saya lanjutkan ya. Seorang pecundang ingin dipandang sebagai ahli oleh orang lain sebelum dia belajar cukup banyak. Ini godaan orang-orang saudara, termasuk saya. Pengen dipandang sebagai ahli teologi tetapi tidak belajar. Itu disebut pecundang. Ya. Pengen menjadi pengajar, guru, pendeta tetapi tidak mau belajar. Itu pendeta pecundang. Menurut Sidney Harris. Demikian pula guru-guru sekolah minggu, demikian pula orang-orang tua sama saja, karena saudara harus mengajar nanti anak-anak saudara. Ya. Saudara mengajar anak-anak saudara, saudara sendiri orang tua sebagai guru nanti ya. Jadi semua kita yang sudah menjadi mbah nanti mengajar cucu. Belajar lagi ini. Ini masalahnya harus belajar, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Seorang yang ilmunya masih dangkal, saudara seringkali dianggap sebagai orang yang luar biasa, ya. Pengennya dianggap sebagai orang luar biasa. Padahal saudara tahu ya, pepatah di dalam bahasa Indonesia, padi itu semakin berisi, sebenarnya dia semakin merunduk. Ketika kita ini pengen dianggap sebagai orang yang luar biasa, pandai, berhikmat, bijaksana, tetapi tidak belajar, yaitu kita tadi orang konyol. Karena padi itu semakin berisi, sebenarnya semakin dia berisi itu semakin dia tidak akan berusaha menampilkan kepintarannya. Tapi dia akan punya kehausan belajar. Artinya saudara, kalau saudara punya kehausan belajar itu saudara merasa kita ini tidak pinter, makanya belajar terus. Beda kalau kita ini sudah merasa cukup pintar, cukup tahu, itu tidak perlu belajar karena sudah tahu kok. Ya. Tetapi ketika kita merasa sudah cukup tahu ini berarti kita sudah mengalami kesombongan, itu padi yang kosong mulai tegak. Karena tagi yang merunduk, yang berisi itu semakin merunduk, ya. Dia terus menerus semakin merasa kurang, belum cukup dan terus harus belajar. Demikian pula menjadi murid Yesus. Ya, sekian tahun lamanya menjadi murid Yesus. Kita terus harus tetap belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu Alkitab itu saudara baca tidak pernah habis, selalu segar. Dibaca selalu ada saja pesan-pesan dari Roh Kudus untuk diri kita, dan itu segar sekali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat di perempatan jalan, kan banyak itu ya orang-orang ngamen, pakai ketipung, kendang, ya, pakai gitar, berdua atau bertiga menyanyi, ya. Nah, saudara-saudara akan mendapatkan musisi-musisi yang sesungguhnya juga menunjukkan kehebatannya. Ada yang benar-benar hebat ya.
Kayak Didi Kempot. Didi Kempot itu hebat sebagai pencipta lagu, itu aslinya juga dari jalanan, tetapi tidak banyak yang seperti Didi Kempot. Ya, Didi Kempot itu mungkin salah satu musisi jalanan yang berhasil naik ke puncak gunung. Tinggi banget ya Didi Kempot ya. Tapi banyak yang berlagak seperti Didi Kempot. Kualitasnya padahal jauh ya. Tapi jujur saja kalau musisi-musisi yang handal saudara, lagu-lagunya Didi Kempot pun kalau saudara para musisi di gereja ini mau menyanyikan itu masih bisa mengikuti. Betul. Tanya aja Pak Jimmy, Pak Hengki, Eldo, ngetuti lagunya Didi Kempot bisa? Bisa. Nek dipelajari tenan mesti bisa mereka ngikuti chordnya, kuncinya, melodinya bisa itu. Tapi coba kalau mereka suruh ngikuti orkestra yang tampil di gedung konser, pianonya bisa ngikuti enggak? Saya wis angkat tangan saudara. Nah itulah musisi yang berkelas. Tidak berada di jalanan saudara, musiknya berat banget itu. Yang konser, apalagi yang sudah jazz pertunjukan di gedung-gedung konser, wis kita suruh ngetutke di sini tidak ada yang bisa. Itu tidak berada di jalanan, itu di gedung-gedung tidak kelihatan. Di jalan dia mungkin akan terlihat makan di restoran, dia seperti biasa saja. Dia berhadapan dengan musisi-musisi yang kelas ecek-ecek itu, dia malah tidak akan memperlihatkan kepintarannya. Karena apa? Memang dia sudah pintar berbub. Ya, gitu ya. Nah ini perbandingannya saudara. Jadi ada orang-orang yang benar-benar pintar dan itu seringkali tersembunyi, dan orang-orang yang pintar, benar-benar pintar itu seringkali di mana tuh? Saudara dapat menjumpai di laboratorium, di perpustakaan, pusat-pusat penelitian, di kampus-kampus. Mereka sedang aktif, biasanya terus sedang menekuni bidangnya. Itu orang-orang yang betul-betul pintar, tidak banyak berkeliaran. Nah, semua sudah termasuk di kalangan kami para pengajar-pengajarnya seringkali ada godaan. Wah, karena belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani, lalu dalam khotbah 10 mengeluarkan 10 perbendaharaan Yunani, berkhotbah di Tulungagung dengan bahasa Yunani, ya. Yang mendengarkan sudah mbah-mbah sepuh-sepuh, bahasa Yunani keluarkan, Ibrani keluarkan. Nah, ini contohnya pengajar-pengajar. Karena kemarin itu ditanyakan oleh ketua BPD ya, waktu tes ujian pendampingan gembala sidang, apakah kalau saudara berkhotbah memakai bahasa-bahasa Yunani yang banyak gitu. Satu kata, 2 kata wajar saudara. Tapi 10 kata, 5 kata kakaknya untuk jemaat, untuk apa? Bahasa aslinya juga, yang penting diartikan. Itu ditanyakan saudara. Karena beda orang yang pinter dan keminter. Nah, dalam bahasa Jawa itu enak ya. Ya, wong sing pinter karo wong sing rumangsa pinter. Nah, kalau kita sudah rumangsa pinter, kita berhenti belajar, sudah cukup. Alah khotbah paling ya begitu. Apa sih khotbah, tentang apa, tema apa, paling ya begitu ya. Kita sudah ngepal gitu, sudah jadi murid Yesus, paling ya kita harus belajar firman Tuhan kan gitu. Kita sudah ini yang disebut ini rumangsa pinter, jadi kita langsung berhenti, tidak pernah belajar lagi. Malam ini saudara, kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus yang baik ya. Kita lihat di dalam ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku, yang ini nanti saya bahas hari Minggu ya saudara, yang membenci ayahnya, membenci ibunya, ini bukan maksudnya sekali lagi membenci ya, artinya mengasihi Yesus melebihi ibu, bapak, anak ya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi menjadi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kita pelajari setiap hari gitu. Kalau itu konteksnya murid Yesus, kalau murid sekolah terus-menerus belajar, kalau murid Yesus ya terus-menerus belajar kepada Tuhan Yesus, guru agung kita. Clemens itu bapak gereja yang mencetuskan kalimat ini loh saudara, kalimat yang sangat di dalam
dunia teologi sangat menonjol. Iman yang menuntun orang kepada pengetahuan. Iman itu, jadi jangan saudara pengen tahu dulu siapa Yesus baru percaya. Nah, Clement yang ngomong dulu, percaya dulu baru saudara tahu siapa Yesus. Jangan dibalik. Nah, itu sebetulnya pencetusnya adalah Clemens ini, saudara bapak gereja ini. Clemens menulis perjalanan hidupnya Clement itu ditulis oleh Tony Lane. Tony Lane itu penulis sejarah gereja. Ya, Tony Lane menulis demikian tentang Clemens. Sesudah pertobatannya, ia mengembara dan belajar pada sejumlah guru Kristen. Ia sangat senang dengan gurunya yang keenam dan terakhir, yaitu Pantaenus yang mempunyai sekolah filsafat Kristen di Alexandria. Clemens tinggal padanya dan akhirnya menggantikan dia kira-kira tahun 190. Ini abad 2. Masih dekat dengan gereja mula-mula, makanya sudah bapak-bapak gereja itu perlu kita dengarkan karena masih dekat dengan sumber utamanya, yaitu Tuhan Yesus. Akhirnya ia menjadi tokoh terkenal dalam sejarah gereja karena ketekunannya belajar pada orang-orang yang spesial menurut dia. Hasilnya ini ditayangkan, salah karya-karyanya, buku-bukunya. Yang banyak tadi Pak Pur, yang 1-2. Nah ini, Exhortation to the Greeks, nasihat kepada orang Yunani. Ini adalah suatu apologia yang mengikuti pola pembelaan iman ya, terhadap gnostik maksudnya. Ya, mengikuti pola para apologet abad kedua seperti Justinus. Akan tetapi tulisan Clemens ini setingkat lebih tinggi. Kenapa kok lebih tinggi? Karena dia belajar. Buku yang kedua yang dihasilkan dia, tutor, pendidik. Loh, keren kan saudara? Zaman masih abad 2 saudara. Adalah manual pelajaran bagi mereka yang baru masuk Kristen, seperti buku kelas Kristen baru ya. Ia merupakan petunjuk bagaimana membawa diri dan dilihat sebagai persiapan untuk menerima doktrin spiritual. Ia menganjurkan hidup sederhana, suatu jalan tengah antara hidup mewah dan hidup asketis. Asketis itu hidup bertapa, menderita, menyakiti diri ya. Jangan menyakiti diri, tidak bagus, mewah juga tidak bagus. Yang bagus orang Kristen itu hidup sederhana, penuh penyangkalan diri. Itu buku keduanya. Buku ketiganya, saudara, Carpet Bags, itu serba-serbi, adalah karya yang kompleks dan aneh. Disinilah Clemens membentangkan ajaran-ajaran rohaninya. Ini 3 buku yang terkenal di dalam sejarah gereja. Seorang Clement, awalnya dia bukan orang Kristen. Setelah bertobat dia belajar pada guru-guru yang menurut dia paham betul-betul tentang ajaran Kristen. Tadi siang jam 3 itu Vando lapar. Pak, aku lapar gitu. Makan apa? Karena kalau Rebu saya tidak bisa masak ya. Ini sekalian pengumuman gitu. Kalau Rabu saya bikin khotbah itu saya tidak sempat masak ya. Langsung yes, ayo keluar. Kemana? Ke Rendang. Ya, Rendang. Rendang kan orang Padang itu ya saudara-saudara. Di Rendang itu saya mendengar percakapan antara pemilik warung itu dengan seorang dosen Stein, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam yang sekarang Stein atau IAIN saya kurang paham, yang sekarang sudah menjadi negeri ya, sekolah negeri. Apa? UIN, ya, itu dosen itu percakapan. Ditanya, loh, Mbak, kakakmu di mana? Kakak ini mondok, Pak. Mondok di mana? Di Kediri. Loh kok enggak di Tulungagung saja mondoknya? Nah, saya mendengarkan percakapan mereka, saudara. Mereka itu tidak berpikir seperti kita, loh, saudara. Wah, anakku kudu berada di sekolah keren. Enggak. Anakku itu harus mondok. Pertama itu harus mondok, dia harus belajar agama dulu. Ini dulu sebenarnya orang Kristen loh saudara, yang mendirikan asrama-asrama ya. Dulu Santo Yosep, Pak Eko kenal di Semarang, itu terus Ursulin, itu sekolah-sekolah yang sebenarnya masuk asrama. Nah, visinya sebenarnya Pak Dudi, istri saya, membentuk sekolah Kristen itu nanti basicnya mondok saudara. Hanya kita belum kesampaian karena kesulitan dana. Itu sebenarnya basicnya di situ, mondok.
Saudara jangan cari sekolah yang keren dulu, yang penting kerohanian anaknya itu dikuati dulu, itu lebih penting. Jadi saya mulai mendengarkan percakapan mereka. Pertama saudara, anak-anak itu harus raketang pisan, enek mondoknya. Nah ini berarti sekolah yang benar-benar mendalami agama. Nah kita kan enggak wis anak-anak itu dilatih les ini, les itu, les ini, pokoknya yang berpikir tentang kesuksesan dunia. Tidak berpikir bagaimana melengkapi spiritualitas anak-anak kita menjadi memiliki spiritualitas yang kuat. Nah, karena kita menyepelekan pendidikan, ya, menyepelekan pendidikan. Kalau para pendeta-pendeta ngobrol, peneliti-peneliti, saya seringkali diskusi dengan pendeta-pendeta yang sudah turba, saudara. Aktivis teman-teman kita seperti pendeta Victor yang di PBB ya. Kita mengakui kalah sudah, ketinggal. Karena orang Kristen hanya menyiapkan anak-anaknya untuk uang, sedangkan saudara-saudara sepupu kita itu menguatkan anaknya dalam bidang agama dulu. Agamanya harus kuat mereka. Keyakinannya kuat. Nah, kalau kita tidak mengubah cara berpikir kita, saudara, kita ketinggalan. Menjadi murid Yesus itu sangat penting. Ya, itu perintah Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, tetapi kita sendiri tidak komit untuk belajar firman Tuhan. Kita sebagai orang tua tidak komit, apalagi mengarahkan anak-anak kita belajar firman Tuhan. Ya, tidak penting lagi. Yang penting bagaimana, bukan komit secara rohani, tapi komit cari duit. Itu kita sekarang, saudara. Henry Ford adalah pendiri pencipta mesin Ford, ya, mobil Ford. Ya. Lalu dia yang paling dalam dunia industri paling terkenal, dia adalah yang menciptakan ban diproduksi massal, ban mobil. Karena diproduksi massal harganya jadi murah. Nah itu pertama yang merancang mesinnya itu Henry Ford ini, saudara-saudara. Nah Henry Ford berkata demikian, saudara, siapapun yang tidak lagi belajar, ia sudah tua. Nah ini anak-anak, kalian itu sudah capek belajar, berarti kalian sudah mulai tua. Ini katanya Henry Ford loh ya. Kalau kalian sudah belajar itu mulai bosen, mau aku belajar, berarti saudara sudah mulai menua. Ya. Wong menua kan wis wegah ngopo-ngopo ngenteni metune nyawa. Dadi wis males apa-apa. Kuwi wis tuwa, bukan anak muda. Anak muda harus menggunakan waktu ya dengan gairah belajar. Ya, karena kadang-kadang anak-anak sekarang sering apa dolanan. Ya, kelewatan dolanan. Sampai saat ini saudara, mungkin saudara kalau mengikuti status saya sedang menggumuli trading. Sebetulnya bukan untuk hidup sekarang loh, saya sudah ngomong ke teman-teman, saya itu sedang trading itu bukan untuk saat ini sebetulnya. Persiapan untuk apa? Pensiun nanti. Karena mungkin nanti saya melayani di desa yang kecil, bisa memberi HR kecil, ya situ saya tak golek dhewe karuan gitu sebetulnya. Makanya kesana itu ke depan sudah tak siapkan sekarang gitu loh. Sebenarnya target saya bukan sekarang, tradingnya bukan. Tapi belajar terus, sudah berapa lama Pak Tri belajar? 8 bulan. Waktu longgar saya terus saya gumuli, memperdalam itu, berbagai indikator, berbagai formasi. Saya pelajari, belajar. Loh kalau gitu Pak Tri belajar itu dok? Tidak. Lah saya ngutipi buku-buku teologi ini, kalau saya tidak baca buku dari mana saudara? Tiap minggu khotbah, pagi sore, Rabu khotbah. Saya betul-betul membagi waktu antara belajar, ketika saya capek belajar, saya baru belajar lainnya. Kalau dulu belajar Photoshop, bikin banner, belajar ngedit suara radio, karena kita punya radio, belajar. Karena orang yang berhenti belajar itu sudah siap jadi tua. Nah, kalian makanya anak-anak muda yang sudah masih dunianya bermain terus, kalian itu sudah kayak bermain terus kayak anak kecil terus. Padahal harusnya kita mulai produktif, stop bermain, itu enggak akan menyebabkan kita jadi apa-apa loh saudara. Nonton YouTube itu asik,
Tapi tidak akan membuat pinter kecuali YouTube-nya memang yang mendidik saudara memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Gitu, ya. Henry Ford saya lanjutkan, siapapun yang tidak lagi belajar, ia sudah tua. Entah usianya 20 atau 80, siapapun yang terus belajar akan tetap muda. Nah, ini sudah kuncinya. Jadi benar sekali, makanya kalau Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Orang Kristen yang menjadi murid Yesus itu menjadi orang Kristen yang energik, kan dia belajar terus, semangat. Semangat sekali melayani Tuhan, karena dia terus semakin hari semakin mengenal firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mengerjakan tugas yang diberikan oleh sang guru. Tidak hanya belajar ya murid itu, kan di dalam sekolah itu kita mengenal guru memberi tugas. Guru-guru itu kan memberi tugas. Murid yang baik itu mengerjakan. Setelah diberi teorinya seperti ini, diberi PR, PR-nya dikerjakan. Kalau enggak ya sama saja, apa yang sudah dipelajari enggak ada gunanya. Menjadi murid Yesus sama saja, saudara. Kita diberi teori malam hari ini, oh kita harus belajar firman Tuhan malam ini, oke. Nah kalau gitu belajar benar-benar setelah itu, dikerjakan betul-betul, itu baru menjadi murid Yesus. Sproul berkata, Sproul itu teolog, ya seorang teolog berkata, orang-orang percaya bertumbuh dalam iman dengan melakukan perintah-perintah Allah, bukan supaya mendapatkan pahala. Ya. Ini ya, jadi bertumbuh dalam iman dengan apa? Melakukan perintah-perintah Allah, bukan supaya mendapat pahala, ya, tetapi keluar dari hati yang penuh ucapan syukur sebagai rasa terima kasih akan anugerah yang telah dilimpahi kepada mereka melalui pekerjaan Kristus. Ini loh saudara-saudara. Jadi orang yang bertumbuh, pengen bertumbuh dengan iman tuh jangan hanya mendengar, melakukan, kata Sproul. Lakukan apa yang sudah kita pelajari. Ada baiknya loh saudara. Ini saudara meneladani Pak Pur. Pak Pur ini dengar khotbah juga di belakang ya. Tapi nanti sampai rumah disetel lagi loh saudara. Ibadahnya disetel lagi, khotbahnya didengerin lagi. Didengar 2-3 kali saudara. Makanya seringkali pelajaran-pelajaran itu dia paham benar-benar khotbahnya Pak Tri yang diajarkan itu apa. Diulang-ulang karena firman Tuhan berkata itu ulang-ulang terus. Ya, karena diulang-ulang itu semakin jelas, semakin masuk ke dalam pikiran kita. Nah, apa tuh saudara pentingnya kita melakukan firman Tuhan itu? Saya itu baru membaca saudara, penasaran karena Bu Eko itu seringkali pulang ke Surabaya naik kereta api. Saya itu terus berpikir, pernah enggak saudara-saudara berpikir rel kereta api itu lebarnya berapa? Ya, lebar rel kereta api itu berapa ya? Saya itu penasaran. Akhirnya tak Google saudara. Tiap negara lebarnya beda-beda ternyata. Tapi menurut keputusan peraturan Menteri Perhubungan ya di Indonesia, lebar rel kereta api di Indonesia itu 106,7 cm. Kira-kira 1 meter lebih sedikit. Kecil loh saudara. Gerbongnya muat wong berapa itu? Lebarnya yang kecil 106,7. Lurus ke sana saudara, tetapi orang-orang yang naik kereta yang di atas rel itu saudara, itu selamat semua, sudah mengantar jutaan orang, ratusan juta orang ke berbagai kota, selamar keretanya di atas rel yang disebut on the track itu. Kita itu harus on the track, di atas rel. Nek selama kereta api itu di atas rel, hidup kita ini di atas firman Tuhan itu sebetulnya bukan masalah masuk surga. Kalau masuk surganya bukan karena melakukan perintah Tuhan, bukan. Selamatnya apa saudara-saudara? Keluarga kita terhindar dari berbagai hal-hal yang tidak perlu, kecelakaan-kecelakaan yang tidak perlu, kehancuran-kehancuran yang tidak perlu, luka-luka yang tidak perlu. Kalau kita on the track, terus-menerus di atas rel. Rel itu sempit. Firman Tuhan itu sebenarnya hanya 2, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, kan kayak rel 2 saja saudara. Hanya itu direngkas sama Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya itu terus menerus berada dalam rel, selamat.
Anak-anak, masa depanmu mesti ada, karena Tuhan menjanjikan ya masa depanmu sungguh ada. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua akan ditambahkan. Tuhan akan menyediakanlah. Jangan takut, tapi jalanlah di atas rel. Nah, untuk berada di jalan rel ini kan saudara harus tahu benar-benar mengenal relnya ini. Apa toh yang boleh, apa yang tidak boleh dilanggar. Ini bukan masalah masuk surga, saudara. Kita jatuh dalam dosa tetap masuk surga, saudara. Tetapi ini masalah babak belur. Kita hidup di dunia ini bakal babak belur atau tidak, itu tinggal hidup kita ini di atas rel atau tidak. Ya, nah makanya untuk mengenal jalannya rel ini kita harus betul-betul mempelajari rel itu apa. Rambu-rambu kalau kita masinis ya mengendarai nyopir, tidak tahu nyopirnya kereta api, ada lampu merah harus bagaimana, lampu hijau bagaimana, di persimpangan ada rambu ini harus seperti apa, supaya selamat tidak terjadi tabrakan-tabrakan ya harus kita belajar itu. Nah jadi itu saudaraku ya, jadi mari kita belajar, terus belajar ya. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukur ya gereja kita ada pelayanan streaming ini, bersyukur karena itu bisa dibuka kapanpun ya. Kita bisa mengikuti khotbah-khotbah, andai kan sudah ada halangan tidak bisa datang, malam, pagi, siang dapat saudara gunakan, makan siang sambil dengar pelajaran-pelajaran dari gereja kita, saudara-saudara. Khotbah-khotbah itu dapat kita dengarkan, kita putar ulang ya supaya kita semakin paham. Yang penting saudaraku, murid yang sejati ciri khasnya dua ini tadi. Yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia terus menerus belajar. Yang kedua, yaitu kita melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru agung kita. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus. Yang kita pelajari itu kita kerjakan. Nah coba nanti anak-anak muda, kalau kelihatannya gampang ya dengar khotbah gini, sampai rumah balik dolanan game lagi ndak? Balik nonton YouTube ndak. YouTube-nya ndak masalah loh, saya nonton YouTube sering ya, sekali lagi. Hanya YouTube tentang apa itu loh pertanyaannya. Kalau ndak berubah gitu ya wis buang-buang waktu kita ya, buang-buang waktu. Sekian bulan, sekian tahun cuma gitu. Bulet ya hidup kita ya, ndak maju-maju ya. Nah oleh karena itu kita belajar menjadi murid Yesus yang sejati. Belajar menggunakan waktu kita untuk belajar firman Tuhan, belajar hal-hal lain yang mendukung kehidupan kita. Lalu yang kedua, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Itu saja simpel.